paling tidak berbicara soal anggaran yang kurang, mari kita efektifkan itu anggaran. Kalau hanya sekedar untuk gugus tugas berdiam di hotel, kan saya pikir kan dari sisi pembiayaan kan tidak bisa kita irit. Masih banyak tempat yang bisa kita pakai. Rumah jabatan wali kota misalnya, yang free, boleh kita pakai, kenapa tidak? Minimal kami betul-betul fraksi sudah harus pegang, atau minimal bangga sudah harus tahu ini loh realokasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID dan dampaknya. Tapi sampai sekarang, saya tadi pertanyakan di ruang sidang, sampai sekarang kami belum mendapatkan itu. Nah, bagaimana kami mau melakukan pengawasan? Jumlah anggarannya dengan peruntukannya untuk apa kan sampai sekarang kami belum tahu. Nah, harusnya pemerintah juga memberikan itu kepada kami, karena bagaimanapun hak pengawasan kami harus kami jalankan di masa pandemi ini. jadi Ya, kita lihat beberapa kali kasus. Kita lihat beberapa kasus sejak meninggalnya pasien 01 dan sampai sekarang ada saja persoalan yang dihadapi. Nah, mungkin di satu sisi kurangnya simulasi atau persiapan sehingga pada saat terjadinya kasus kita seolah-olah kaget gitu. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan penutupan liang lahat yang ada di Patukoa. Nah, itu lagi-lagi ada persoalan. Nah, setelah kami telusuri bahwa dari relawan ini ada yang mengundurkan diri pada saat melaksanakan tugas. Nah, artinya mereka yang masuk dalam relawan ini tidak mempersiapkan diri dan kejiwaan yang kuat, karena tatkala menghadapi masalah dilarang oleh orang tua bahwa tidak boleh melakukan itu, tidak boleh ikut dalam relawan itu, mereka pun mundur. Nah, ini informasi yang kami dapatkan dari dinas. Apakah benar seperti yang disampaikan? Kita boleh lihat realitasnya di lapangan. Memang sangat kasuistis, sangat kasuistis. Tatkala misalnya kemarin di Oepura ya, di Oepura kemarin adanya pasien COVID transmisi lokal yang Pak Sutri, itu meresahkan masyarakat, sungguh meresahkan masyarakat, karena warga sekitar tahu bahwa yang positif harus dievakuasi, tapi dalam jangka waktu 1x24 jam belum dievakuasi. Itu yang meresahkan masyarakat, sehingga timbullah kecemasan dan adanya keinginan masyarakat untuk secara paksa memblokir jalan akses masuk ke luar dan ke rumah tangga yang bersangkutan. Tapi memang saya lebih melihat pada pertimbangan kemanusiaan. Memang dalam prosedur penanganan COVID seperti yang disampaikan oleh juru bicara, kategori OTG boleh isolasi mandiri, tapi kita tidak bisa menerima hal itu. Apalagi itu kompleks perumahan. Teori gampang, tetapi dalam realisasi pelaksanaan itu sangat susah untuk kita terima di tingkat masyarakat. Jadi harusnya mungkin ke depan lebih sigap, kalau gugus tugas harus lebih sigap. Andaikan ada kasus seperti itu, apapun alasannya, segera untuk kita eksekusi. Karena pada beberapa hari berikutnya kan sudah ketahuan bahwa yang si bayi kecil itu juga positif.